indah dalam kekekalan bagi setiap kami Tuhan. Karena itu di dalam perjalanan hari-hari kami tahu bahwa kami berjalan bukan tanpa tujuan. Kami hidup bukan tanpa arah. Tapi kami tahu hidup kami datangnya dari Allah yang Maha Tinggi. Dan hidup kami berjalan untuk menggenapi rencana Allah, untuk menggenapi kerajaan Allah dinyatakan. Karena itu selagi kami hidup, kami tahu kami hidup untuk Kristus. Selagi kami hidup, kami tahu kami hidup untuk memberi buah. Amin. Terima kasih Bapa. Kami terima kekuatan-Mu hari ini. Dan dengan firman-Mu Engkau teguhkan hati kami. Engkau topang hati kami. Engkau bangkitkan gairah kami. Engkau segarkan jiwa kami. Dan Engkau pelihara dan baharui roh kami untuk terus kuat. Dari sehari ke sehari semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Itu janji-Mu bagi kami yang menaruh pengharapan dan kekuatannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bicara bagi umat-Mu hari ini Tuhan, sehingga hidup kami maksimal, potensi kami terus berkembang, hidup kami menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara bagi kami dengan kuasa firman-Mu, kami terima kekuatan yang baru. Kami terima kesembuhan yang baru. Kami terima sukacita yang baru. Dan kami sejahtera yang baru. Oleh firman-Mu yang hidup dan yang berkuasa. Dalam nama Yesus, disiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang berkuasa itu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya, saya ucapkan shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, dengan kebaikannya ya kita terus dipelihara, bahkan dikuatkan, karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Orang-orang yang kuat dalam Tuhan katakan haleluya. Nah, itu yang keren ya. Menghadapi apapun dan kita boleh tetap memuji Dia ya, boleh tetap bersukacita. Haleluya. Luar biasa ya tim pujian. Musik pujiannya ada singer baru jadi ya. Semakin kita diberi kesempatan, semakin kita melayani Tuhan. Bahkan di masa muda kita ya, Yosefa udah boleh melayani Tuhan menjadi singer ya. Dan yang lain, mari kita terus berkarya. Bukan hanya bahkan pelayanan di mimbar di hari Minggu, tapi hidup kita boleh terus menjadi pelayanan ya. Hidup kita boleh melayani Dia senantiasa Bapak Ibu. Apalagi dengan keadaan yang sekarang saudaraku ya. Kadang-kadang ini menjadi alasan orang tidak melayani Tuhan, menjadi alasan orang menjadi lemah ya, menjadi alasan orang untuk ya tidak berbuat apa-apa untuk bertahan hidup, untuk sekedar bisa cari makan katanya ya. Tapi percayalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Amin saudaraku ya. Dia menjadi jaminan, jangan takut ya, terus berkarya, terus lakukan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita kembangkan senantiasa ya. Dan di minggu terakhir di bulan Juli ini, bulan ke-7, kita berbicara supaya kita tetap kuat ya, firman Tuhan. Tema untuk bulan ini supaya kita tetap kuat, be strong ya, tetap kuat saudaraku ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang seorang yang tetap kuat sekalipun usianya sudah sepuh ya. Sudah 85 tahun, dia tetap seperti orang 40 tahun saudaraku. Saudara tahu siapa dia? Kaleb ya. Dia adalah Kaleb ya. Oleh karena itu ya kita akan belajar bersama-sama tentang rahasia kekuatan Kaleb ya. Ada yang udah 85 tahun di sini? Belum ya? Rencana. Oh, rencananya mungkin 85 tahun. Haleluya. Kalau Tuhan Yesus belum datang 33 tahun lagi. Ibu 52 sekarang ya? 55. Oh, 55. Oh, haleluya. Tinggal 30 tahun lagi. Saudara Kaleb ya, bisa tetap kuat sekalipun usianya sudah 85.
dia masih mau berperang sama seperti ketika dia umur 40 tahun. Ya, dia nggak berkata muda-muda itu batu sih, kan seragu ya. Dia nggak berkata yang masih 40-50 lah ke situ. Tapi saudara, dia datang kepada Yosua dan dia berkata, aku masih tetap kuat seperti waktu aku 40 tahun. Saudara, kita lihat dalam Yosua pasal yang ke-14 ya. Kita akan belajar ekspos dari pasal ini, dari perikop ini, ketika Kaleb datang menghadap kepada Yosua ya. Kita baca ayat yang ke-11 dari Yosua pasal 14 ya. Saya rindu kita baca sama-sama supaya semangat, spirit dari apa yang diterima Kaleb itu kita pun terima ya, karena Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Orang dunia berkata you become what you say. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau katakan. Ya, itu orang dunia, walaupun sebenarnya firman Tuhan dengan jelas memang mengatakan itu ya, kuasa perkataan ya. Karena itu saya rindu kita bacakan ayat ini sebab ya, setidaknya ini menambah persentase ayat firman Tuhan yang saudara ucapkan ya. Mungkin di luar ayat-ayat dunia yang sering muncul karena keadaan ini, aku emang lu jangan emang ya, capek kali, aduh pusing kali. Hari ini tambahin persentase firman itu yang keluar dari bibir kita. Amin. Haleluya. Yosua 14 ayat 11. Kalau tidak jelas di sini saudara baca atau saudara mau buka di Alkitab saudara, silakan buka ya. Yosua 14 ayat 11. Dan kita bersama-sama siap menyatakan firman Tuhan. Kita katakan amin. 2, 3. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya, luar biasa ya. Kalau berkata pada waktu ini ya, ini present, this time, saat ini ya, sekarang ini, dia katakan kepada Yosua, kekuatanku masih sama. Sekarang ini aku masih sama kuat ya. Dia tidak berkata masih ada sisa-sisa kekuatanku, tapi dia berkata aku masih sama kuatnya kayak dulu. Saudaraku ya, kalau kita melihat ini seolah-olah sebenarnya ini hiperbola ya, seolah-olah ini membesar-besarkan. Tapi nanti kita akan lihat bersama-sama apa yang dimaksudkan di sini. Apakah ini kiasan? Apakah ini hiperbola? Dan saudara yang akan memutuskan mengambil kebenaran yang mana. Kalau saudara pikir ini hanya kiasan, hiperbola, saudara ya, itu yang saudara hidupi nanti. Tapi doa saya, kita terima ini dengan perspektif kebenaran Allah ya. Dia katakan pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Saudara, kurang lebih 3-4 minggu yang lalu saya merenung saudara. Saya berpikir ya, menghadapi kenyataan keadaan kehidupan, saya bertanya dalam hati saya, apakah aku yang makin lemah atau masalah yang makin banyak? Ya, waktu saya selalu meresponi keadaan yang terjadi dalam hidup saya, menghadapi tantangan, ya, menghadapi persoalan demi persoalan, selalu saya bertanya dalam hati lagi nih, ini aku yang makin lemah atau masalah yang makin besar? Serius, saya merenung, saya berdoa kepada Tuhan, dan saya ya flashback selalu, saya ingat kembali kepada masa-masa ketika seolah-olah ketakutan itu dalam tanda kutip tidak punya ruang sama sekali di hidup saya. Seolah-olah masalah besar itu tidak punya daya dalam hidup saya. Dan itu saya renungkan ya, saya hadapi apapun waktu itu ya. Waktu saya mula-mula melayani Tuhan, semua saya terobos. Mau menghadap siapa, saya hadapi. Mau menghadap wali kota di Jogja, saya hadapi. Mau menghadapi laskar Suraku, jujur saya pernah
di tengah-tengah laskar-laskar. Saya santai, tenang, nggak takut. Saya hadapi semua ya. Mau menghadapi biaya kuliah ke Amerika, nggak ada ketakutan sama sekali. Santai aja. Ya datang ke Amerika uang cuma $75 mendarat saudaraku. Makan seminggu pun kurang saudaraku. Nggak ada ketakutan ya. Bahkan waktu mengambil visa, saya pernah cerita kepada saudara ya. Visa saya ambil jam 10 pagi ya. Jam 1 pesawat saya berangkat dari Surabaya ke Jakarta, dan jam 5 sore dari Jakarta ke Singapura, dan besok paginya jam 5 pagi dari Singapura ke Amerika. Bayangkan itu visa saya ambil itu benar-benar waktu saya pesan tiket ya, travelnya bertanya udah punya visa dulu. Waduh, harusnya nggak boleh saya pesan tiket Bapak kalau belum punya visa Amerika. Tapi karena saya dari dulu udah dekat dengan yang punya travel, dibuat pula tiketnya. Sehingga tiket itu saya bayar hari Minggu ya, itu saya pesan tiketnya itu hari Selasa. Jadi saya pesan nggak bayar surat. Itulah kemurahan Tuhan, dan saya nggak takut ditolak waktu pesan. Bayangkan waktu pesannya itu ya, saya mau pesan tiket tanggal segini, tolong dulu ya Mbak ya. Ya itu mbaknya pun nggak nanya, kasih uangnya, transfer uangnya, dan saya pun nggak takut dibilang transfer dulu uangnya, DP-nya kayak nggak ada surat, nggak takut ya. Ya bahkan ya yang satu dulu nggak saya coba itu ya, untuk menyatakan cinta kepada wanita nggak saya coba, nggak tahu takut apa enggak waktu itu, tapi nggak saya coba memang ya, karena ketakutan pria itu ditolak katanya saudara ya. Tapi semua saya nggak takut ditolak waktu itu, saya nggak takut ditolak visanya, bahkan ditolak sekali, dan akhirnya saudara bisa, dan saya ambil ya. Waktu konsulat Surabaya telepon dan berkata, Pak, visanya bisa diambil hari Selasa. Saya bilang, aduh Mbak, nggak bisa hari Senin, karena hari Selasa saya udah mau berangkat. Loh, kok berangkat visanya belum ada? Iya, saya udah pesan tiket. Saudara bingung, konsulatnya dan berkata, Senin nggak bisa. Kebetulan pada saat itu Labor Day, hari buruhnya Amerika. Saudara, saya ingat sekali. Kalau gitu saya bilang, bisa nggak jam 8 pagi? Karena jam 1 ya biar saya atur pesawat saya dari Surabaya. Nggak bisa Pak, jam 10 kami buka. Nggak bisa, ya udah saya suruh datang jam 10. Saya berdiri pagi-pagi di depan pintu konsulat, begitu buka suratku, saya beli visa, saya pesan Gojek ya, bukan Gojek, ojek ya, ojek pada saat itu ya. Barang saya simpan di bandara suratku, dan saya santai aja ke Singapura. Itu pertama kali ke luar negeri, nyampe bingung suratku, apa ini, kemana ini. Untung ada kenalan di sana suratku, akhirnya saya dijemput. Ya sampai ke Amerika, uang sekolah pun belum lunas, bahasa Inggris pun betul-betul suratku ya, tapi nggak ada ketakutan. Dan sampai akhirnya bahkan ya saya katakan kepada saudara, pagi saya kerja di rumah makan India, siang suratku habis makan siang jam 1 kerja di rumah makan Amerika, ya jam 4 saya les bahasa Inggris ya, saya ke college bahasa Inggris, jam 6.30 saya kuliah teologi. Dan untung ada Fatigo pada saat itu saudara, tapi yang terutama ada Roh Tuhan. Dan ketika saya mengingat ke zaman yang sekarang, kepada keadaan ini ya, banyak sekali tantangan ya, banyak sekali persoalan ya, apalagi hari-hari ini kemarin saya dengan di AKN, ya istri saya sarafnya kejepit ya, saya lagi berdoa supaya kuasa doa membebaskan yang terjepit itu ya, kondisinya puji Tuhan lagi hamil sekarang, usia kandungannya 2 bulan, memasuki 2 bulan, dan punya Alinda makin lemas, suratku jalan aja tuh susah. Saya harus standby jaga ya, saya harus menuntut anak-anak lagi, Alinda ya, puji Tuhannya udah makin banyak perubahan, dan saya harus melunasi banyak cicilan ini dan itu saudaraku ya. Kalau saya hitung-hitung, kalau semua saudaraku hampir 30 juta sebulan. Dan melihat ini semua seolah-olah kayak, waduh masalah ini jauh lebih besar. Dan 3 atau 4 minggu lalu saya merenung, ini kekuatan saya yang kurang atau masalah yang makin besar dari sehari ke sehari. Ya, ini kekuatan saya yang tidak sama, yang menurun, atau masalah yang makin besar. Saudara, waktu saya merenungi itu, saudara, yang saya tahu pasti dari Roh Kudus ya, meneguhkan hati saya bahwa kekuatan saya tidak berkurang. Memang masalah makin besar, tentu ya, hari demi hari masalah makin besar. Tapi Tuhan pun berjanji hari demi hari kita akan semakin kuat.
Nah, tetapi kenapa seolah-olah kekuatan kita lemah dan masalah makin besar? Ya itu yang sering terjadi, ya kan? Itu yang sering terjadi, apalagi kita ini yang sudah berkeluarga. Ya, dulu nggak mikirin susu anak, sekarang mikirin susu anak. Dulu nggak mikirin biaya sekolah anak, sekarang mikirin biaya sekolah anak. Sehingga seolah-olah hari demi hari kita akan melihat sepertinya masalah makin besar, kekuatan kita semakin lemah. Saudara, teman-teman saya alumni di Jogja besok kami mau Zoom dan mereka cerita, ya, beberapa teman kita dipanggil Tuhan karena peristiwa ini, ya, yang baru saja dalam beberapa hari kemarin 2 orang sembako, dan kita sepakat dan kita besok ibadah mereka minta saya khotbah di Zoom dan kembali mengingatkan kita, ya, memang dulu nggak ada COVID, ya, memang dulu mungkin kita lebih bebas berusaha, memang mungkin dulu kita, ya, lebih bisa melakukan banyak hal karena masih muda-muda. Tapi ini perenungan, ya, bagi kami besok saya sampaikan sama mereka dan bagi kita hari ini, ya, percayalah Tuhan yang sama yang menyertai kita dahulu, Dia tetap menyertai kita sekarang. Dan ini yang menjadi alasan, makanya saya katakan bukan hanya sekedar kiasan ketika kalian berkata pada waktu ini aku masih sama kuat. Karena apa? Kekuatannya masih sama. Karena Dia bukan menaruh kekuatannya kepada fisiknya saja. Karena Dia bukan menaruh kekuatannya kepada apa yang ada di lihat matanya. Nah, oleh karena itu, saya percaya kita pun bisa mengalami ini, ya. Kekuatan kita bisa tetap sama, bahkan terus semakin kuat, ya. Karena kekuatan kita itu bukan dari dunia ini, bahkan bukan dari kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan kita itu adalah Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Saudara, untuk kita menyadari Dia kekuatan kita, dan inilah rahasia utama dari kekuatan Kaleb ini sehingga dia kuat. Waktu kita menyadari itu, saudaraku, ya, itu yang akan membuat kita tidak khawatir menghadapi apapun. Itu yang akan membuat kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku, ini yang membuat kita tidak takut menghadapi kematian. Ya, ini yang membuat kita tidak takut menghadapi COVID, saudara. Bukan berarti anggap remeh, ya. Tapi kita tidak takut. Kenapa? Kalaupun Tuhan memanggil kita lewat kejadian ini atau apapun itu, ya, semua kita, ya, akan mengalami itu. Caranya berbeda-beda. Makanya jangan sampai ada orang yang mengatakan orang yang kena COVID kurang iman, ya, atau tidak dilindungi Tuhan. Ya. Ada yang berkata seperti itu, ya. Selalu banyak pendeta yang dipanggil Tuhan lewat cara ini. Minggu kemarin itu di Sumatera Utara aja, saudara, ya, pendetanya mungkin 4 atau 5. Karena kami di grup hamba Tuhan GBI di Sumatera Utara aja, saudara. Ya, kaget, saudara, ada gembala di Medan, ada bahkan di siang hari ini saudara pendeta di salah satu GBI. Saudara, benar-benar, saudaraku, ya, kalau kita menghadapi dan melihat itu semua, nggak usah takut, ya. Dan jangan menghakimi, jangan berkata ini lebih lemah imannya. Saudaraku, ya, santai aja, biasa aja, ya. Waktu ada orang yang sharing dengan saya, bahkan Pak Saragi kemarin, saya katakan, kalau kita melihat seperti itu, bagaimana dengan gereja mula-mula? Iman mereka itu luar biasa. Tapi kenapa Tuhan izinkan mereka dibakar jadi jadi penerang jalan di zaman Roma? Apakah mereka kurang iman? Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Tapi kenapa bisa terjadi? Karena itu sekali lagi kedaulatan Tuhan. Ya, waktu penganiayaan terjadi oleh Kaisar Nero, orang-orang Kristen yang imannya menyala-nyala, yang gak peduli dengan alat musik, yang gak peduli dengan nada yang fals, yang gak peduli dengan apapun yang terjadi kepada sekitarnya, gak peduli dengan tetangganya, gak peduli dengan siapapun yang ada di sekitarnya, saudaraku, dia fokus kepada Tuhan. Tapi ketika mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh, dilemparkan ke singa, ya, saudara, singa itu nggak dikatupkan mulutnya oleh Tuhan, oleh malaikat, yang mati lewat cara itu. Bahkan ada yang ditangkap, ya, saya katakan tadi, jadi penerang, saudaraku, dibakar, saudaraku, dilumuri dengan dibakar jadi penerang di jalan. Apakah iman mereka kurang? Apakah Tuhan tidak melindungi mereka? Saudaraku, Tuhan yang sama melindungi mereka. Dan cara Tuhan melindungi, dan cara Tuhan memberi kebahagiaan dan membawa umatnya kepada panggilan yang kekal, itu berbeda satu dengan yang lain. Saudaraku, kita tidak menghakimi, tapi biarkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita.
Kalau ini yang kita miliki, makanya ya apa yang dikatakan Kaleb, kekuatanku masih sama karena yang kusembah masih Tuhan yang sama. Kalau saudara rasa kekuatan saudara mulai berkurang, jangan-jangan sudah ada idol, sudah ada berhala yang mencoba menyamai Tuhan, yang menjadi sumber damai sejahtera saudara, yang menjadi sumber sukacita saudara. Ya, kalau mulai berkurang berarti karena hati kita yang ke tempat yang lain. Kalau saudara takut dengan kematian, karena saudara masih berpikir mati itu adalah sesuatu yang mengerikan. Padahal kita berkata mati adalah keuntungan. Ya, walaupun memang tetap mungkin ada ketakutan dalam tanda kutip, tapi mantapkan hati menghadapi apapun. Saya teringat Pendeta Chris Manusama berkata ketika kerusuhan di Ambon, Suratman, mereka ketakutan karena di mana-mana perang. Dan dia cuma berkata kepada anaknya sekarang udah besar ya, udah melayani Tuhan. Waktu anaknya yang udah berkata, "Papa, mati itu apa sih?" Ya, anaknya waktu itu mungkin sekitar usia 7 tahun atau 6 tahun. Pak Krisman sama cuma berkata gini, "Nah, mati itu tutup mata, masuk surga, buka mata, ketemu Tuhan Yesus." Jadi, oh gitu, akhirnya anaknya tidak takut, saudara. Mati itu tutup mata, ya, masuk surga, buka mata, ketemu Tuhan Yesus. Saudaraku, ya, mari biarlah kekuatan kita tetap sama, sekalipun masalah tidak sama, bahkan lebih besar, lebih menakutkan. Ya, kita berpikir udah mau selesai COVID ini, tiba-tiba datang lagi si Delta, ya, datang lagi si Delta nanti, saudaraku, ya. Kita pikir di vaksin udah membuat kita bisa bebas beribadah. Nggak tahu nanti sesudah Delta siapa lagi, Delta kedok mungkin ya, atau apapun yang akan datang. Tapi sekalipun masalah makin besar, sepanjang kita masih menyembah Tuhan yang sama, Dia tetap Tuhan yang akan memelihara dan menjaga kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, biarlah kita bisa di dalam hati kita bersama, kekuatanku masih sama hari ini, atau bahkan aku makin kuat hari ini karena yang sembah masih Allah yang sama, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berdaulat atas segalanya, Allah yang menyediakan tempat terindah bagi kita, Allah yang bukan hanya memikirkan perkara yang di dunia ini, tapi yang memikirkan perkara yang kekal, yang selama-lamanya. Sebab oleh karena itu ya, biarlah kita makin tetap kuat. Dan bagaimana rahasianya itu ya, kita akan masuk dalam 3 poin yang bisa kita pelajari dari ya uraian dari bagaimana Kaleb membuat Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Saudaraku, yang pertama, Kaleb memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saudara, ya, ini rahasianya. Ketika dia membuat Tuhan menjadi sumber kekuatannya, dia memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang saudaraku ya, kita ingin mendengar sesuatu yang pengen kita dengar, sehingga kita nggak jujur kepada Tuhan. Ya, banyak kita sepakat dengan sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena kita memang pengen dengar itu. Jadi ada istilah psikologinya ini, saudaraku, saya tadi lagi coba cari nggak ketemu. Ya, kayak ketika kapal Nanggala, kapal selam tenggelam, dan ini banyak terjadi kalau saudara lihat. Tiba-tiba ada yang memfoto bahwa ada kapal awan seperti bentuk kapal selam, dan setiap orang yang melihat itu akan merasa setuju. Tapi istilah psikologinya ini ada, bahkan ada awan yang berlevel Allah katanya dan lain sebagainya. Saudara, ada istilah psikologinya bahwa ketika kita ingin sesuatu, maka kita akan mencari pendukung untuk ya mendukung, mengiyakan yang sepakat dengan kita. Ya, orang itu biasanya berkerumun dengan yang sepakat. Tetapi saudara, Kaleb adalah orang yang memiliki hati yang jujur, bukan karena mayoritas, ya, bukan karena lebih banyak, bukan karena lebih enak untuk menyampaikan itu, tapi karena dia memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya, yaitu dalam ayat yang ke-7 dia katakan, saudaraku, ya, Yosua pasal 14 tadi, dia katakan begini, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Karena dengan saya jujur.
Haleluya. Saudara, kita tahu ketika Musa mengirim 12 pengintai, ya, 10 orang memberikan fakta, kabar menurut apa yang dilihat mata, tapi 2 orang memberikan kabar yang jujur menurut firman Tuhan. Ya, fakta memang orang Kanaan itu waktu itu badannya besar-besar. Fakta memang tembok-tembok di kota-kota di negeri Kanaan itu, ya, temboknya hebat. Ya, kita tahu tembok Yeriko itu, ya. Kita tahu lagi ada kota Ai, ada yang lain-lain, seluruh kota-kota berkubu. Itu fakta. Fakta memang sekarang ini COVID makin mengganas. Fakta memang masalah makin besar, ya. Tapi kalau saudara mau memiliki kekuatan, jangan hanya sekedar melihat fakta, tapi lihat kebenaran, saudara. Apa itu kebenaran? Yaitu maksud Tuhan di balik setiap fakta yang terjadi. Saudara, itu kebenaran, ya. Maksud Tuhan di balik ketika engkau diputus pacar. Lihat kebenaran. Fakta memang hatimu hancur. Apa itu kebenaran, ya? Fakta memang mungkin kita dipecat dari sebuah pekerjaan, tapi kebenaran adalah Tuhan berkata, Allahku akan memelihara engkau menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, fakta memang kita mengalami sakit penyakit, tapi kebenaran adalah maksud Tuhan di balik sakit penyakit itu, bahwa Dia adalah Allah penyembuh. 4 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saudara, mamanya Alinda memberikan video tentang Grace yang nyanyi yang orang buta. Grace siapa namanya? Gracia siapa? Epifania. Oh ya, Gracia Epifania, ya. Dan main piano kan? Bukan si Omdi, ya. Butagalung. Oh, Gracia Butagalung Epifania, ya. Dia main piano dan suaranya bagus, ya. Walau ku tak dapat melihat, itu lagunya, semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap berharap padamu. Kau ada untukku. Kan luar biasa, ya. Dan ketika Benaya lihat itu, dia berkata, kok Tuhan biarkan dia buta seperti ini? Kok enggak Tuhan sembuhkan dia? Saudaraku, ya, ini benar-benar pertanyaan, apa enggak baik Tuhan Yesus sama dia? Betul, saudaraku, persis seperti itu yang dia katakan. Apa enggak baik Tuhan Yesus sama dia? Kok masih buta sampai sekarang dia? Saudaraku, itu adalah pertanyaan yang bagi kita, saudaraku, mungkin ya mewakili kita juga dalam peristiwa-peristiwa ketika masalah makin besar. Saudara, biasa Mama Jalinda langsung panggil saya dan disuruh pulang pertanyaan. Dan itulah yang ditanyakan. Ya, kok Tuhan Yesus biarkan dia masih buta? Apa Tuhan Yesus enggak sayang sama dia? Padahal dia pintar, dia memuji Tuhan, yang menyembah Tuhannya dia. Padahal kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan menolong kita, ya. Dan tapi saudaraku, dia bilang, ya, tapi udah tahu Pak jawabannya. Tadi dibilang Mama juga, dan benar ingat yang di Superbook, untuk kemuliaan Tuhan, katanya gitu, saudaraku. Dia lihat di Superbook ada peristiwa ketika ada orang buta dibawa kepada Yesus, ya, cerita Alkitab. Dia selalu kita kasih nonton Superbook, ya, dengarin Alkitab Superbook, ya. Dan kalau saudara ingat ketika ditanya kepada Yesus, siapa yang salah sehingga orang ini buta? Dan Yesus berkata, bukan dia, bukan dosanya, bukan orang tuanya, ya, tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan itu yang dikatakan benar. Saudara, apa itu kebenaran? Maksud Tuhan di balik setiap peristiwa, di balik setiap kenyataan yang kita hadapi. Itulah yang harus kita pegang untuk kita jujur kepada apapun. Dan Kaleb dan Yosua, saudara, jujur kepada Tuhan dan kepada semua orang Israel pada saat itu. Mereka berkata, memang benar, orang enak ada di sana, orang raksasa ada di sana, kota itu ya berkubu. Tapi Tuhan kita yang akan menyertai kita, dan yang selalu menyertai kita akan memberi kemenangan, kesanggupan kepada kita. Saudaraku, hari ini coba lihat kepada keadaan. Apakah kita melihat kenyataan itu dari perspektif kita atau dari perspektif kebenaran? Apakah kita masih mampu melihat maksud Tuhan di balik setiap kenyataan, atau kita selalu mencoba melihat maksud kita di balik kenyataan yang ada?
mencoba memaksakan tujuan kita tergapai di dalam setiap kenyataan yang ada. Dan ketika itu mustahil tercapai dan kita menjadi kecewa, kita menjadi lemah, kita menjadi tidak punya kekuatan. Saudara, ya, ketika 10 orang mayoritas hanya mengatakan fakta, Yesus ada kalian yang 2 orang jujur kepada Tuhan. Dan kalian berkata, saudaraku, ya, aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya, ya, sejujur-jujurnya. Nah, apa itu jujur, saudara? Ya, dan saya berdoa saudara boleh jujur kepada keadaan, ya, bukan keadaan yang jujur kepada saudara. Saudara yang jujur kepada keadaan, ya, saudara bisa berkata, oh masalah, memang kayak gini kau begitu besar. Tapi jujur aku katakan, aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau. Yes. Atau kita membiarkan masalah yang jujur kepada kita. Iyalah, kata Paulus B, ya, bukan anakmu aku misalnya kita. Ya, tapi aku mau jujur, besar kali aku, ya, sebagai masalah. Tadi kita, dan kita terima kejujurannya dan besar kali masalah ini. Aduh, pusing kali aku buat ini. Selaku, ya, maukah kita jujur karena kita melihat maksud Tuhan di balik setiap kenyataan yang ada. Kadang-kadang saudaraku, ya, kenapa kekuatan kita menjadi lemah? Kita lebih mementingkan yang 80, 90 tahun di bumi ini daripada kekekalan yang akan Tuhan berikan dalam Yerusalem baru. Kita lebih pusing bagaimana bertahan 80 tahun tanpa kita peduli nanti selama-lamanya tanpa ada ukuran waktu kita akan seperti apa. Saudaraku, ya, mari jujur dengan melihat bahwa keadaan yang selama-lamanya yang lebih penting dari apapun. Saudaraku, ya, orang yang jujur, ya, dicari-cari, ya, orang yang jujur itu dikejar-kejar. Karena apa? Ya, jujur yang sebenarnya bukan hanya mengatakan fakta, tapi melihat kepada maksud Tuhan di balik fakta itu. Mungkin, ya, jujur dunia itu hanya apa yang terlihat, tapi jujur yang Tuhan mau lebih daripada apa yang terlihat. Saudara, ada statement seperti ini: berani, jujur, hebat. Statement siapa ini? KPK, ya. KPK. Oh ya Pak, ya. Atau berhubungan dengan KPK, ya. Menghindari KPK, ya. Saudara, berani, jujur, hebat. Tapi jujurnya mereka hanya melihat yang terlihat, hanya fakta dalam tanda kutip yang belum tentu benar juga, tapi itulah tugas mereka, ya. Tapi ketika memang kejujuran itu dicari, ya. Nah, tapi apa jujur yang sesungguhnya, saudara? Yang dimaksudkan, ya, sekali lagi menilai segala sesuatu dengan perspektif kebenaran Allah. Ya, melihat maksud Tuhan, menilai segala sesuatu dengan perspektif kebenaran. Karena apa? Kita nggak akan mungkin mengingkari bahwa Dia Allah penyembuh ketika kita sakit. Tapi sering sekali kita dalam tanda kutip, ya, mengingkari bahwa Dia penyembuh ketika sakit kita makin parah. Kita berkata, nggak mungkin aku sembuh, keadaan makin parah. Saudara, itu kita mengingkari bahwa Dia sanggup menyembuhkan. Ya, ketika kita mengalami kesulitan keuangan, kita ketakutan apa yang harus kumakan, apa yang harus kuberikan kepada anak-anak dan lain sebagainya. Saudara, kita mulai tidak jujur untuk melihat Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Allah pemelihara kita. Tapi kalau kita mau jujur, kita akan berkata, memang aku gak tahu apa besok yang aku makan. Memang aku gak tahu bagaimana besok untuk bayar cicilan. Memang aku gak tahu, ya, apa yang harus kulakukan besok untuk ini, untuk aku sembuh dan lain sebagainya. Tapi aku jujur, aku masih melihat dan mempercayai bahwa Tuhan itu penyembuh. Dan itu terbukti dari semenjak masa. Aku masih melihat Tuhan itu pemelihara, dan itu terbukti, ya, bahkan kita mengalaminya. Nah, ketika saya bertanya dalam hati tentang kekuatan saya yang saya katakan tadi, selalu saya belajar jujur kepada keadaan. Saya berkata, ya, memang masalah itu besar, tapi Tuhan yang sama, yang memberkati aku, yang memampukan aku, membawa aku ke negeri-negeri yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dia Tuhan yang sama, yang memelihara aku. Nah, kalau mungkin ketika ada ketakutan itu, saya melihat, karena saya berpikir tabungan saya lah yang bayar cicilan, yang memang ditransfer dari tabungan, tapi Tuhan tetap penyedia. Saya akhirnya menyadari, ya, dari manapun caranya Tuhan sanggup menolong. Dan pertolongannya tidak harus seperti yang
kita harapkan. Tidak harus seperti yang kita bayangkan, tapi percayalah pertolongannya pasti yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Saudaraku, Kaleb dan Yosua mengatakan, ini kabar yang sejujurnya. Jujur, tembok kubu pertahanan kota mereka kuat. Jujur, banyak orang-orang raksasa di sana. Kami seperti belalang memang. Tapi jujur, kita punya Tuhan yang sanggup mengalahkan itu semua. Sejujur-jujurnya, Yosua dan Kaleb memberitahukan kabar itu, saudara. Karena hari ini, biarlah kita memiliki hati yang jujur, sehingga kita, saudara, boleh tetap kuat menghadapi apapun. Tidak ada maksud apapun yang kita, ada niat apapun yang menjadi niat jahat di hati kita. Percayalah, kita hidup ini bukan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Kita, saudaraku, hidup ini untuk menjadi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaannya. Kadang-kadang kenapa kita takut ketika kita kehilangan? Karena kita, saudaraku, memikirkan bahwa kita kalau bisa tabungan sebanyak mungkin, bukan berarti nggak boleh nabung, jangan salah mengerti. Kita mungkin memikirkan hidup kita sesehat mungkin, bukan berarti kita nggak boleh nggak hidup sehat, harus kita hidup sehat. Tapi ketika ada pun penyakit atau ada pun kabar yang kita terima dokter yang berkata sesuatu, kita mengalami ini dan itu, sesuatu, tetap jujur. Kita punya Tuhan yang mampu menyembuhkan itu. Medi, boleh saya cerita? Walaupun kita tetap butuh konfirmasi untuk berdoa, ketika dia dikatakan dokter kena kanker payudara stadium berapa? 2, 3, 2 dan dia tentu kaget dan takut siapa secara manusia. Tapi kita kuatkan dia. Istri saya terus komunikasi dan belajar mempercayai Tuhan. Minggu lalu dia katakan hasil ronsen terakhir tidak ada lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau tidak gampang untuk bisa mempercayai Tuhan ketika itu kita terima. Tapi kita terus dukung dalam doa, dan apapun yang terjadi, kita percayai bahwa tetap kita punya Tuhan yang baik. Kita tetap jujur. Sekalipun aku dalam tekanan, Engkau tetap baik Tuhan. Sekalipun aku dalam masalah, Engkau tetap baik Tuhan. Sekalipun aku bahkan kena sakit penyakit, Engkau tetap baik Tuhan. Dalam menghadapi apapun, kita memiliki hati yang jujur seperti Kaleb. Nah, yang kedua, saudaraku, selain memiliki hati yang jujur, dia juga mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan dengan saya, sepenuh hati. 2, 3, sepenuh hati. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat ayat yang ke-7. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudaraku, kalau berkata dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, tadi ayat yang ke-7 dia sejujur-jujurnya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-8, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara, apa itu dengan sepenuh hati? Simple, tidak ikut-ikutan, tapi hatinya. Dia tidak melayani karena orang lain melayani. Dia tidak ke gereja karena orang lain ke gereja. Dia tidak percaya kepada Tuhan karena orang tuanya Kristen, tapi dari hatinya. Saudara, bagi anak-anak muda terutama yang lahir dari keluarga Kristen, kalau saya mau tantang mereka terima Yesus, saya selalu ajak mereka kepada peristiwa bagaimana kalau mereka lahir bukan dari keluarga Kristen. Apakah hari ini kamu masih mau memilih percaya kepada Tuhan Yesus? Bahkan kemarin waktu training bagi anak-anak remaja yang mau dibaptis, saya suruh mereka coba tulis, bayangkan kalau kamu lahir di keluarga yang lain, keluarga Muslim kah, Buddhis kah, atau yang lain-lain sebagainya. Dan sekarang kamu dengar, saya ceritakan kenapa Yesus mati dan sebagainya. Kamu masih mau memilih enggak? Atau kamu menjadi Kristen enggak? Kamu percaya sama Yesus? Saudara, bagi kita semua, apakah kita mengikut Tuhan dengan segenap hati, atau hanya ikut-ikutan, atau karena tradisi? Karena kalau tradisi yang kita buat, maka sering sekali tradisi ini akan menarik saudara kepada masalah yang lebih besar. Maka saudara akan sering sekali akan menjaga gengsi saudara dengan tradisi. Tapi orang yang dengan segenap hati, dia tidak akan takut, dia akan mengikut Tuhan sejujur-jujurnya. Bukan karena tradisi, bahkan bukan karena dogma.
tapi karena pribadi Yesus. Ya ketika 10 orang saudaraku mayoritas saudaraku ya berpindah hati, Yosua dan Kaleb dengan sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Ya dengan sepenuh hati saudaraku, bukan setengah hati, bukan 3/4 hati saudaraku. Dan saya selalu katakan itu kepada orang-orang yang lahir dari Kristen. Jangan sampai kamu percaya sama Yesus hanya karena kata orang tua, hanya karena tradisi yang dari sekolah minggu kamu ke sana, hanya karena mengikuti sebuah dogma atau mengikuti sebuah aturan liturgi yang enak, ya. Apalagi bagi kita yang karismatik kan, ya aku lebih enak lah, enak hidupnya gitu ya. Memuji Tuhan pakai full band, ada gitar dan lain sebagainya, ada drum, ada keyboard, ya lebih enak lah. Kalau kita harus memilih percaya di negara Pancasila ini, ya lebih enak. Ya mungkin saudaraku ya, tanpa kata-katanya persis seperti itu. Tapi hari ini mari kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Ya, mari mengikuti. Bukan karena ada maksud yang lain, bukan karena di hati kita ada yang tersembunyi tadi, tapi udah jujur juga dengan sepenuh hati kita. Ya, 3 rekan tangan orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia tetap menyembah Tuhan. Ya, ketika ada persoalan, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, dia akan tetap menyembah Tuhan. Karena apa? Dia putuskan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, Kaleb datang kepada Yosua dan dia katakan, karena aku ya tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia tetap melakukan apa yang dia lakukan, saudara, dengan sepenuh hati, ya, bukan setengah hati. Dan yang ketiga rahasianya, saudara, ya, rahasia dari Kaleb memiliki kekuatan, saudara, karena dia tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena dia tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Yosua 14 ayat 10, saudara. Ya, kita lihat ayat ini. Ya, ya di sini ya, ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Saudara, dia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa kita sering menjadi lemah? Itu yang saya singgung tadi sedikit. Karena kita sering berpikir kita yang memelihara hidup kita. Kita yang membuat kita bisa makan, kita yang membuat kita bisa punya mobil, kita yang membuat kita bisa punya rumah, kita yang membuat kita bisa berhasil, kita yang membuat kita bisa ya menjalani hari-hari kita. Tapi kebenarannya saudara, siapa yang membuat itu semua? Saudara, kita harus jujur, Tuhan yang membuat itu semua. Ya, mungkin kita berkata, tapi orang yang nggak kenal Tuhan pun bisa mengalami itu. Ya, betul, mereka bisa mengalaminya. Tapi sekali lagi tetap Tuhan yang mengizinkan itu, mereka mengalaminya. Ya, Tuhan yang mengizinkan itu, membuat itu mereka bisa mendapatkannya, walaupun mereka mengandalkan kekuatannya. Tapi bagi kita yang dengan sejujur-jujurnya dan segenap hati mengikut Tuhan, saudara, biarlah kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Karena apa? Kalau pemeliharaan kita yang terbatas itu, saudara, pemeliharaan kita terbatas. Ya, sumber yang kita miliki itu terbatas. Ya, itu bisa habis kapan saja. Barusan saya pernah sampaikan kepada saudara bulan lalu, orang yang punya harta hamba Tuhan ya, 291 triliun hilang dalam waktu 3 hari. Dan dia tetap bersuka cita. Karena apa? Yang memelihara hidupku adalah Tuhan, kata dia. Saudara, dia 500 juta US dollar yayasannya dia buat untuk melayani terus. Budgetnya 500 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu berapa? Ya itu sendiri sebenarnya ya. Itu ketika kehilangan uang 191 triliun itu, secara manusia berpikir bagaimana pelayanan ini bisa berjalan. Tapi dengan penuh sukacita dia tetap berkata, Tuhan yang memelihara hidupku. Bapak Ibu Saudara, siapa yang memelihara hidup saudara, itu akan berpengaruh kepada bagaimana kita kuat menghadapi hari-hari ini.
Dan saya percaya seperti kalian, kita pun membuat Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin. Ya, biar Tuhan yang memelihara hidup saudara. Karena kalau kita yang memelihara itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang memelihara, Dia membuat hidup saudara bukan hanya di dunia yang sekarang, tapi di dunia yang akan datang. Bukan hanya dalam kesempatan yang sementara ini, tapi dalam kehidupan yang selama-lamanya. Mari memiliki kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kira kita bisa berkata hari ini, aku masih tetap kuat, bahkan semakin kuat, karena kekuatanku itu masih sama. Karena Tuhan yang aku sembah masih sama. Tuhan yang memelihara hidupku masih sama. Saudara, mungkin secara manusia, ya, kita yang bisa mengkiri manusia lahirnya kita semakin merosot, tetapi manusia batiniah kita itu dipengaruhi dari sehari ke sehari. Makanya kita menjadi kuat, tetap kuat. Karena apa? Roh yang kuat yang kita kembangkan. Kiranya spirit yang sama, roh yang sama yang dimiliki kalian boleh kita miliki bersama-sama. Yang mau tetap ke dalam Tuhan, boleh diberikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya mau musik dan kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, biarlah kita terus dikuatkan di dalam Dia yang memberi kekuatan dan kemenangan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian yang tadi menjadi doa kita. Firman Tuhan yang membuat kita kuat. Firman Tuhan yang membuat kita boleh melewati apapun dalam hidup kita. Firman Tuhan yang membuat engkau boleh berdiri teguh menghadapi apapun. Sekalipun mungkin keadaan ingin menjatuhkan, situasi ingin membuat engkau menyerah, tapi berdirilah teguh, jadilah kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Katakan besertaku, memperkuat roh dan jiwaku. Roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah, langkahku percaya firman-Mu, firman-Mu katakan besertaku. Semakin
Terima kasih Bapak. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara yang butuh pengharapan hari ini, yang butuh kekuatan yang baru, yang mau berseru, mau jujur kepada Dia, jujur untuk melihat maksud Tuhan di balik setiap kenyataan apapun yang kau hadapi. Dan engkau mau berkata, aku mau sepenuh hati mengikut Engkau Tuhan, dan membuat Engkau menjadi pemelihara dalam hidupku di sepanjang kehidupanku selama aku masih bernafas. Engkau boleh angkat tanganmu dan terima kekuatan baru daripada Dia. Di balik segala apa yang bisa engkau mengerti, dan bahkan engkau tidak sanggup untuk mengerti, biarlah kekuatan Tuhan turun kepadamu dan membuat engkau boleh mengakui bahwa kekuatan yang merupakan engkau datangnya daripada Dia. Dari tempat yang maha tinggilah penolongmu, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap, yang mengasihimu dari masa ke masa, dari sebelum hari-hari dihitung, dari sebelum tahun-tahun diukur. Dia menuliskan engkau di telapak tangannya. Dia yang memelihara hidupmu. Karena itu